Halo Bapak, Ibu, Saudari dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita kembali berjumpa di dalam Renungan Mingguan, Jumat 20 November 2020. Kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu Lihatlah Lebih Dalam. Sebelumnya, mari kita berdoa memohon kekuatan dan tuntunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Berkat, Allah yang Maha Murah, dan Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami, yang kami rasakan hingga saat ini. Dan kami sungguh bersukacita oleh karena setiap pemeliharaan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan bersama merenungkan sabda kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan yang memampukan kami untuk kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami, dan kami pun dapat meneladannya dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan Tuhan perenungan kami pada hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 41 sampai dengan ayat 44. Yang demikian sabda Tuhan. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera-Mu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang dengan setia mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Ketika kita mengamati sebuah pohon yang katakanlah apapun pohonnya begitu, kita biasanya hanya akan fokus melihat betapa besarnya pohon itu, atau betapa gagahnya pohon itu, atau betapa indahnya bunga yang ada di menghiasi pohon itu, atau betapa indahnya dedaunan, betapa rindangnya dan sebagainya. Kita jarang untuk melihat betapa kuat akar yang menopang pohon itu, seberapa dalam akar pohon itu tertanam atau tertancap di tanah, sehingga membuat pohon yang indah itu atau bunga yang indah itu tetap berdiri kokoh dan tidak tumbang. Nah, kenapa kita jarang melihat pada akar pohon itu? Ya karena yang nampak adalah pohonnya, yang nampak adalah daunnya, yang nampak adalah bunganya. Sehingga kita bersuka, kita berbahagia, kita senang melihat keindahan apa yang terlihat itu, tanpa kita menyadari bahwa ada hal lain yang juga membuat pohon itu terlihat begitu indah dan menawan. Nah, Bapak, Ibu, Saudari dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam teks tadi diceritakan tentang bagaimana orang-orang, kalau kita membaca dari ayat 28, akan dikisahkan bagaimana murid-murid dan orang-orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu, ketika Yesus mau masuk ke kota Yerusalem, mereka begitu bersukaria, mereka begitu senang, mereka begitu bersorak-sorai mengatakan bahwa Raja telah datang dalam nama Tuhan yang akan memberikan damai sejahtera, yang akan memberikan kebebasan. Tetapi kemudian yang menarik adalah justru Yesus kemudian menangisi kota Yerusalem. Kenapa Yesus menangisi kota Yerusalem? Ada beberapa penafsir menafsirkan ayat ini. Salah satu tafsiran yang muncul adalah
Karena ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, berarti Yesus masuk atau berhadapan dengan jalan penderitaan atau berhadapan pada jalan kematiannya. Dan orang-orang tidak menyadari itu. Orang-orang tidak pernah tidak pernah berpikir tentang itu. Sehingga Yesus mengatakan, betapa bahagianya jika engkau tahu bahwa dengan apa damai sejahteramu itu, dikatakan. Nah, ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa seringkali kita hanya melihat atau kita hanya fokus pada sesuatu yang terlihat. Tetapi kita jarang melihat pada sesuatu yang tidak terlihat. Nah, oleh karena itu melalui tema hari ini, yaitu lihatlah lebih dalam, kita diajak untuk melihat sesuatu itu bukan dari yang terlihat saja, tetapi kita coba untuk masuk lebih dalam lagi melihat pada sesuatu yang tidak terlihat. Misalnya dalam tayangan live streaming kita, misal dalam ibadah atau dalam renungan dan sebagainya, kita selalu mengatakan bahwa tayangannya bagus atau tayangannya kurang ini, kurang itu dan sebagainya. Tetapi tidakkah kita melihat bahwa tayangan itu bisa muncul oleh karena sebuah perjuangan yang luar biasa dari orang-orang yang mungkin tidak terlihat, tentang yang mereka mengedit, menyiapkan segala sesuatunya. Tapi seringkali kita hanya berfokus pada sesuatu yang terlihat saja. Atau mungkin dalam contoh yang lain, misalkan kita melihat anak cucu kita misal, ketika mereka berfokus atau ketika mereka sekolah nilainya kok dikatakan tidak terlalu bagus nilainya. Dan kemudian kita mengatakan bahwa loh, nilaimu kok gak terlalu bagus sih, nilaimu kok jelek, nilaimu harus bagus, harus ini dan sebagainya. Tapi seringkali kita gak melihat bahwa sebenarnya mungkin si anak ini sudah berjuang dengan sungguh-sungguh, ia sudah berjuang dengan mati-matian, ia sudah berjuang dengan sangat keras, tetapi perjuangan itu gak kita lihat. Yang kita lihat adalah hasil nilai yang kurang bagus. Atau mungkin dalam situasi-situasi yang lain, bahwa penghasilan suami atau penghasilan istri, penghasilan orang tua tidak banyak, hanya sedikit dan sebagainya. Sehingga kemudian kita hanya berfokus pada itu tanpa kita melihat perjuangan orang tua, perjuangan suami, perjuangan istri untuk kemudian mereka membanting tulang untuk mendapatkan upah atau mendapatkan hasil yang mungkin kita anggap tidak seberapa itu. Nah, kita di sini diajak untuk kita merayakan kehadiran Yesus ke kota Yerusalem bukan hanya dengan sorak-sorai, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam, yaitu ketika Yesus harus berjumpa dengan jalan penderitaannya. Yesus harus memasuki jalan kematiannya, gitu. Sehingga di ayat terakhir dikatakan bahwa engkau tidak akan tahu, karena engkau tidak tahu kapan bila mana Allah melawat engkau. Artinya adalah bahwa kita seringkali hanya berfokus juga pada sesuatu yang kita rasakan, kita lihat penyertaan Allah, berkat Allah, kita lihat yang secara materi. Tetapi ada berkat lain yang kita rasakan juga sebenarnya jauh lebih dari yang bisa kita lihat. Misalkan tentang kesehatan, misal tentang nafas kehidupan dan sebagainya. Tetapi seringkali itu nggak nampak. Oleh karena itu, marilah kita coba melihat lebih dalam, supaya kita bisa menghargai, jauh lebih menghargai apa yang terlihat. Sehingga kita tidak menyepelekan apa yang terlihat, tapi kita betul-betul bisa merasakan, kita bisa mensyukuri apa yang terlihat, oleh karena kita melihat jauh lebih dalam dari yang biasanya tidak kita lihat. Selamat merenungkan firman Tuhan, selamat merefleksikannya. Tuhan memberkati. Selamat melihat lebih dalam. Amin. Saat ini mari kita bersama berdoa, menyerahkan setiap pergumulan kita kepada Tuhan, menyerahkan setiap persoalan yang kita hadapi di dalam doa, dan juga kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit ataupun juga yang bergumul oleh karena kelemahan fisik karena usianya, juga yang bergumul tentang rasa duka mungkin yang masih dirasakan hingga saat ini.
Mari kita bersama berdoa menghadap Tuhan. Saya antarkan. Mari kita berdoa. Kami seringkali Tuhan menilai sesuatu dari apa yang kami lihat. Seringkali kami hanya fokus pada apa yang tampak di permukaan. Padahal ada jauh lebih banyak makna yang bisa kami gali ketika kami mau melihat lebih dalam. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami untuk kami melihat sesuatu, melihat segala sesuatu tidak hanya dari apa yang terlihat, tetapi kami Engkau ajak untuk melihat ke kedalaman, melihat pada sesuatu yang biasanya tidak kami lihat dan tidak nampak. Berkati kami Tuhan di dalam kehidupan kami, juga di dalam setiap pergumulan-pergumulan yang kami rasakan saat ini. Kami yang bergumul Tuhan tentang persoalan keluarga, tentang persoalan ekonomi, tentang persoalan pekerjaan, persoalan sekolah, ataupun juga persoalan pasangan hidup, serta pergumulan-pergumulan kami yang lainnya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menolong kami di dalam pergumulan kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati kami, menguatkan kami, sehingga kami tidak kalah dan menyerah di dalam pergumulan kami. Tetapi kami mau terus berjuang, kami berani untuk terus mengupayakan penyelesaian, mengupayakan jalan keluar atas setiap pergumulan kami. Dan mampukan kami Tuhan untuk kami menghadapi dan menyelesaikan setiap pergumulan yang kami rasakan. Dan saat ini Tuhan kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan sakitnya ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan secara khusus Ibu Sri Mulyani, Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Yonatan Purwoko, Ibu Lawiyem Suparman, Bapak Sudarsono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiantono, Bapak Warsito Utomo, Ibu Sriwiyati Sriwiyati, Bapak Rasdiman, Bapak Setiantono, juga untuk Bapak Ibu yang lainnya. Kiranya Tuhan berkenan untuk menolong saudara-saudara kami ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir menyertai saudara-saudara kami ini Tuhan di dalam sakit yang mereka rasakan. Dan biarlah semangat yang dari Tuhan boleh terus mereka rasakan. Dan biarlah Tuhan memberikan daya, kekuatan bagi mereka di dalam mereka menjalani setiap proses pengobatan, setiap proses pemulihan yang mungkin terasa melelahkan, yang mungkin terasa membuat putus asa. Tetapi biarlah Tuhan hadir yang menolong dan menyemangati serta menguatkan mereka. Kami pun berdoa untuk saudara-saudara kami, untuk orang tua kami yang bergumul oleh karena kelemahan fisiknya, oleh karena usia. Kami menyerahkan Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugiras Sariman, Ibu Tia Mangun Sentono, Bapak Siswa Prayitno, Bapak Saharun, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Ibu Mardi Utomo, Ibu Suwartono, Ibu Waginah Paijo, dan juga Ibu serta Bapak kami yang lainnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka juga di dalam usianya yang semakin bertambah, tentu fisik juga semakin menurun. Biarlah Tuhan memberkati mereka, senantiasa hadir menolong mereka di masa-masa tua mereka. Dan biarlah Tuhan pengharapan serta kesetiaan mereka boleh mereka gantungkan hanya kepadamu. Kami menyerahkan Tuhan orang tua kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami juga menyerahkan untuk setiap saudara-saudara kami, keluarga-keluarga yang pada minggu-minggu kemarin juga merasakan kedukaan Tuhan. Kiranya Tuhan melawat mereka, kiranya Tuhan hadir memberikan penghiburan serta kekuatan bagi mereka, sehingga rasa kehilangan, rasa duka yang saudara-saudara kami ini rasakan dan setiap kami rasakan, boleh Tuhan hibur, boleh Tuhan gantikan dengan syukur dan sukacita di dalam kami menjalani kehidupan kami selanjutnya. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami saat ini sampai selama-lamanya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.